Oke. Halo, Kak Lukas. Apa Ya, kabar? kabar baik nomor 2 Kak Alma. Saya Oh, kalau ditanya kabar baik, jawabannya selalu itu. Kabar baik nomor 2, ada kopi gratis di Gerakan Kopi Persahabatan. waduh. Beritakan ke seluruh dunia, kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja. Itu. Oke, tadi Ya. gimana Kak? Boleh diulang lagi slogannya? Kabar baik nomor 2, Ya. ada kopi gratis di Gerakan Kopi Persahabatan. Beritakan ke seluruh dunia, kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja. Wede, Itu. mantap Kak Lukas. Kak Lukas, aku mau Ya, tanya-tanya ya, tidak apa-apa ya. Ini untuk pendengar silakan. podcastku. Jadi aku lihat nih kan gerakannya Kak Lukas, aku panggil kakak aja ya, biar kita Siap. ya. Jadi aku lihat nih gerakannya Kak Lukas nih benar-benar mantap nih, gerakan kopi persahabatan. Dan sudah ada Ya. website, sudah ada sosial medianya juga, jadi sangat rajin untuk posting. Kak, boleh cerita sedikit nggak tentang apa sih nih gerakan kopi persahabatan ini? Ya, gerakan kopi persahabatan itu adalah sebuah gerakan sosial edukasi untuk menjalin persahabatan dunia atau universal melalui kopi. Jadi caranya berbagi kopi sih untuk jalin persahabatan gitu. Nah, itu udah dimulai dari 4 tahun lebih ya, 12 Februari 2016. Sekarang ini saya sudah berbagi kopi dengan 30.100 orang sampai saat ini. Jadi semua terima kopi gratis. Lalu ya saya punya banyak sekali sahabat dan di dalam handphone saya eh, phone book saya itu 10.000 lebih nama ternyata. Saya baru sadar kemarin-kemarin. Begitu. Jadi tujuannya cuma 5, yaitu satu memperkenalkan kopi Indonesia. Dua, meningkatkan konsumsi per kapita kopi Indonesia. Tiga, membantu pemasaran produk kopi petani. Empat, membantu meningkatkan mutu kopi petani. Dan kelima, sebagai ajang silaturahmi. Itu Oke, tujuannya. tujuannya ini mulia banget sih ya, karena kita Indonesia sangat luas, penghasil kopi juga ya, termasuk salah satu Betul. terbesar ya, Kak ya. Kak, aku Ya. mau tahu dong, ini sebenarnya gerakan kopi persahabatan ini sebuah komunitas, sebuah startup, atau sebuah bisnis, atau gimana sih, Kak? Sebenarnya ini satu gerakan kan, sebuah gerakan itu mestinya lebih besar dari komunitas. Tetapi kalau sudah diikuti orang, jelas punya komunitas. Saya malah terus terang membuat komunitasnya ini baru 2 minggu ini di Telegram. Anggotanya ini karena saya ikut ini satu startup heroes dari Nakama. Jadi saya didorong untuk membuat sesuatu yang ada traction, ada apa gitu yang saya baru pelajari gitu ya. Jadi saya bikin deh komunitasnya karena sebenarnya banyak. Cuman komunitas saya ini unik juga. Mereka adalah orang-orang yang saya kenal karena saya pernah berbagi kopi dengan mereka. Jadi komunitas ini sangat cair, nggak ada ikatan yang kuat gitu. Jadi tetapi saya mengundang 530 orang. Ya, kenapa saya pakai Telegram? Karena eh, kalau pakai WhatsApp mesti beberapa grup. Jadi saya pakai Telegram saja yang katanya bisa sampai 200.000 anggota. Saya langsung undang 530 dari handphone saya yang punya akun Telegram. 530, 2 sampai 3 minggu ini masih bertahan di 480 orang. Jadi ada yang live gitu, tapi mereka izin, Pak sorry saya nggak ngopi, saya live ya. Tapi mereka pernah kena nerima kopi dari saya di entah di mall, entah di mana gitu ya. Jadi saya ada datanya di handphone saya undang aja. Jadi sekarang udah punya satu komunitas. Nah, teman banyak sekali, Kak Alma. Jadi saya juga bergaul dari sampai tukang ojek ya. Kemarin kemarin saya pakai jasa Gojek driver. Lalu setelah saya turun, Pak suka ngopi nggak? Ya, dia ternyata orang dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Istrinya orang Tangerang sini di Pakulonan. Jadi melalui percakapan, persahabatan, terus saya ngasih kopi, saya foto, dia nerima kopi dari saya. Nah, saya kadang-kadang catat tuh nomor handphonenya si Gojek driver itu. Jadi masuk di dalam handphone saya. Jadi persahabatan itu saya tempatkan di atas kopi.
Jadi saya bersahabat dengan orang itu, saya menganggap levelnya itu setara. Jadi nggak ada saya lebih tinggi atau saya lebih rendah. Karena saya pernah memberikan kopi kepada seorang menteri, atau beberapa lah, menteri ada. Menteri Pertanian, waktu ada acara di Pertanian, saya berikan kopi. Jadi sangat simpel menjalin persahabatan dengan cara berbagi kopi atau bercerita tentang kopi. Gitu. Oke. Ini berarti sudah bukan, ini lebih besar berarti ya, kalau pergerakan lebih besar pada komunitas. Iya. Sebenarnya tujuan awalnya selain untuk membangun komunitas, selain untuk membantu petani kopi, ada nggak sih tujuan-tujuan lainnya, Kak? Kalau terutama sih sebenarnya, ini saya latar belakangnya kenapa bikin ini, karena saya mengalami persahabatan lewat kopi. Saya diedukasi tentang kopi, cara minum kopi yang sehat, nggak pakai gula, susu, creamer, ya. Terus harusnya dari biji kopi, jangan yang campuran macam-macam, ya. Karena banyak kan kopi campur jagung atau bubuk-bubuk lain. Kalau pabrikan isunya ada campuran bubuk lain gitu ya. Tapi ya nggak tahu pabrikan sendiri yang bisa klarifikasi. Nah, saya diajarin oleh seorang petani kopi Aceh. Jadi saya nggak pernah berpikir saya punya sahabat seorang petani Aceh. Dia kalau ke Jakarta, pasti dia kontak saya. Dan dia pernah tinggal di rumah saya selama 10 atau 12 hari, saya lupa. 12 hari. Jadi dia seorang Muslim, saya seorang Kristen. Jadi saya mengalami persahabatan yang begitu tidak pernah saya bayangkan. Lalu edukasi kopi itu adalah di forum reunian SMA saya. Saya orang Pekalongan, orang Jawa. Nah, yang diedukasi ada 60, karena euforia, kita bikin satu kafe di Pekalongan tahun 2015. Satu kafe yang punya berapa coba? 70 orang. Dan itu semua by persahabatan. Saling telepon, kamu ikut enggak? Kamu ikut enggak? Kita urunan cuma 2 jutaan. Ya, kemudian terkumpul 170 juta, berdiri di satu kafe. Kafe itu 1,5 tahun usianya, tutup sekarang. Tetapi persahabatan itu yang melatar belakangi kenapa saya bikin gerakan ini. Jadi awalnya sih sebenarnya nggak mikir tujuan yang mulia tadi, yang Mbak Kalma sebut mulia. Awalnya saya karena saya mengalami persahabatan, saya coba jalanin supaya ini juga bisa dialami oleh orang-orang lain. Jadi saya kenalan sama orang lain, nyeritain kopi. Ini kopi dari Aceh, rasanya begini. Dari Papua, rasanya gini. Icip-icip aja loh, bukan konsumsi. Bukan sepuasnya. Jadi edukasi. Gitu. Oke. Dan aku lihat juga ini Kak Lukas rajin bikin kelas ya. Kalau kemarin mungkin offline ya Kak ya? Bikin ya, selama pandemi saya mengambil keputusan untuk tidak nyeduh lagi di umum. Bahkan saya diundang pun saya nggak mau kalau nyeduh di umum. Jadi, tetapi ternyata banyak Zoom yang saya ikuti sehingga pengaruh saya malah makin luas. Karena Zoom itu kan seluruh dunia, kadang-kadang malah. Jadi dengan saya ngomong, saya gerakan kopi persahabatan begini, wah orang nanya macam-macam. Jadi pengaruh saya makin luas. Jadi saya bikin acara, saya bikin ini ya masih di Zoom aja sekarang. Offline-nya saya memang batasi. Masih bisa sih kalau orang terbatas datang ke rumah saya undang, atau saya datang ke rumah dia. Yang jelas kita pakai protokol kesehatan lah. Oke. Kalau untuk, ini kan tadi kita bicara tentang jumlah komunitas yang tadi Kak Lukas sudah kumpulkan. Kalau untuk petaninya sendiri bagaimana Kak Lukas? Sudah sejauh mana maksudnya Kak Lukas mengumpulkan mereka, mengajak mereka ikut serta keanggotaan, atau sejauh mana Kak Lukas bisa membantu mereka akhirnya untuk untuk mau menyebarluaskan atau menjual kopinya lah Kak? Ya. Basicnya saya sebenarnya tidak berjualan kopi, tapi saya memperkenalkan kopinya petani. Nah, saya punya bentuk saset, ya. Ini kalau di Nakama itu, startup heroes itu, dibutuhkan MVP katanya, minimum viable product. Jadi saya memang dari dulu itu mulai Oktober 2017, hampir setahun setelah mulai perdana, saya bikin saset. Tujuannya memperkenalkan kopinya petani. Nah, sampai sekarang, kopi yang sudah saya perkenalkan itu ada 83 macam daerah. Ya. Kalau jenis kopi kan di seluruh dunia cuma 4. Ya, saya sebutnya real. Real itu Robusta, Excelsa, Arabica, dan Liberica.
Ada 4. Tapi daerahnya ada puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Jadi saya sudah kenalkan 83 dari Indonesia. Baik itu Arabica itu tadi, Real tadi, maupun daerahnya. Ada Temanggung, Aceh, Toraja, Papua, Pekalongan juga ada, Bung Riono gitu ya. Jadi banyak sekali yang sudah saya kenalkan. Gitu. Oke, Kak. Tapi aku penasaran aja, kan sekarang kopi memang dari seluruh Indonesia kan memang banyak sekali nih jenis-jenisnya. Terus Kak Lukas sudah mau bantu untuk mempromosikan, mengenalkan atau mengedukasi orang terhadap kopi gitulah. Tapi kan harus ada something dong. I mean, Kak Lukas apakah membuat brand Kak Lukas sendiri, kemudian Kak Lukas jual, atau mungkin aku. Nah, aku kan pencinta kopi juga nih, walaupun tidak benar-benar tahu A to Z pengertian tentang kopi, tapi I enjoy coffee a lot. Kalau misalnya aku mau beli kopi dari Kak Lukas, apakah bisa? Apakah Kak Lukas punya brand sendiri? Ya, kalau beli kopi dari saya bisa, tapi saya bukan konsentrasi menjual kopi, konsentrasi saya adalah mengenalkan. Nah, MVP saya itu bentuknya cuma satu macam, saset kopi dari kopi petani Indonesia. Nah, tapi variannya kan banyak. Ya. Nah, saya menjual itu, kalau boleh beli, ada mungkin kalau untuk perorangan ada 2 varian. Satu GKP 7, ya, sekarang nanti karena nakama saya mau pakai 7+. Saya isi dengan 8. Dulu saya pakainya 7 saset. Orang beli itu 21.000, satunya cuma 3.000, 21.000 dengan pesan, tolong dinikmati satu saja, yang 6 dibagikan kepada orang lain secara gratis, ya, untuk menjalin persahabatan. Jadi ini menjawab juga pertanyaan orang-orang, Pak Lukas bagi kopi gratis terus, uangnya dari mana? Nah. Saya bilang, dari Anda 21.000, Anda nikmati satu, yang 6 dibagi. Kalau 10 orang melakukan itu, ada 60 sahabat baru yang mengenal kopi dari petani tersebut. Betul kan? 10 orang beli, berarti kan ada 70 saset. Yeah. 70 saset berarti, ya, karena dinikmati masing-masing orang satu, berarti 60 saset beredar, dikenal oleh orang lain. Nah, itu adalah ide saya, seperti itu selama ini. Nanti ada satu lagi, GKP 21+. Ya, ke depan nih saya kasihnya 22. 22, satu dinikmati, 21 dibagi. Nah, kenapa angkanya 7 sama 21? Ya. Kalau 7 itu karena 1 minggu 7 hari. Saya berharap tadinya 1 hari 1 dibagi ke orang lain untuk menjalin persahabatan. Nah, kalau 21, kata psikolog nih, saya nggak tahu Kak Alma psikolog atau bukan, tapi kata psikolog, kalau melakukan sesuatu hal terus-menerus selama 21 hari, hal yang sama 21 hari, itu jadi habit. Nah, habit apa yang saya ajak orang melakukan? Bersahabat dan berbagi. Nah, itu adalah habit yang saya ajak semua orang seluruh dunia lakukan. Bersahabat dan berbagi. Gitu. Jadi 2 item itu GKP 7+ dan 21+. Satu item lagi, barangnya sama, cuman jumlahnya aja kan, 7 saset, 21 saset, sama satu lagi GKP 1000. GKP 1000, nah sekarang saya kasih lihat ke Alma, ini, di belakang dari saset tadi, yang kopi tadi, adalah bahan material promosi dari sebuah perusahaan. Di sini adalah telo bag, kantong dari bahan singkong. Dia berpromosi lewat itu. Nah, dia beli ke saya 5 juta rupiah, dan saya buatkan 1000 saset. Nah, silakan saya kembalikan ke dia 1000 sasetnya, silakan dibagi. Ya, buat promosi dia kan. Di belakangnya kan ada materi promosi dia. Atau titipkan kepada Gerakan Kopi Persahabatan lagi untuk dibagi-bagikan gratis. Nah, selama ini dari 30.000 orang lebih yang saya bagi kopinya, 17.000 itu berbentuk saset tadi. Yang 13.000-an itu saya nyeduh. Ya, nyeduh normal gitu. Nah, dengan 17.000 itu ada sekitar 10 entitas yang membeli 5 jutaan gitu ya. Ya, berarti angkanya 105 juta itu nilainya itu. Dengan 17.000 dalam bentuk saset. Jadi saya sudah berbagi 105 juta selama 4 tahun lewat yang saset tadi. Ya, bersyukur itu bukan uang saya loh, Mbak. Itu bukan uang saya, tapi uang perusahaan. Media Indonesia, sebuah media, itu pernah pada ulang tahun ke-48
order 2.000 saset. Ya, 2019 order 3.000 saset ulang tahun ke-49. 2020 nggak order, nggak apa-apa ya, tetapi artinya saya sudah menggerakkan media Indonesia untuk mendukung petani Indonesia menyebarkan ininya produknya dikenal di masyarakat gitu. Wah, ini luar biasa sekali dan very unique sih ya, Kak Lukas. Kalau aku dengar, ini very unique way to build a relationship, to build a persahabatan melalui kopi. Bahkan Kak Lukas juga memediasikan bagaimana caranya untuk membangun persahabatan dan membagi kepada sesama melalui kopi. It's very, it's very unique sih, Kak. Nah, Kak, aku mau tanya dong, Kak. Ini aku baru lihat website-nya, gerakankopipersahabatan.com. Nah, di sini aku ngeliat ada keanggotaan. Boleh cerita nggak, Kak? Ini keanggotaan apa ya, Kak? Ya, nah ini juga MVP dalam bentuk lain ya, dalam bentuk digital. Jadi saya cuma punya 2 MVP, satu fisik, kopi, satunya keanggotaan website. Nah, kalau Kak Alma misalnya join, ya di situ itu waktu masuk ke gerakan kopipersahabatan.com, scroll sedikit ke bawah, ada tombol warna merah, tulisannya daftar sekarang. Ya. Begitu diklik, semua orang bisa menuliskan datanya, namanya, handphonenya, dan emailnya. Kemudian ada 2 tambahan, domisili serta keterangan. Ya, domisili dan keterangan kalau dikosongkan tetap bisa lanjut. Tapi nama, handphone, dan email itu wajib, mandatory. Nah, ini adalah data awal persahabatan, bukan? Ya, jadi kalau kita kenalan sama orang, namamu siapa, lalu handphonenya berapa, dan emailnya apa. Jadi itu adalah saya jaga hanya informasi itu saja yang ada. Kemudian setiap orang bisa jadi anggota, dan setelah jadi anggota, dibuatkan secara otomatis web replika. Di mana kalau misalnya Kak Alma nih, kayaknya belum ada nama Alma yang join gitu ya. Jadi nanti dibuatkan gerakan kopipersahabatan.com, _R, _Alma. Dengan link referral itu, Kak Alma bisa share kemana relasi dari Kak Alma, orang yang join nanti menjadi down friend-nya Kak Alma. Ini kayak MLM ya, down friend, tapi nggak pakai duit nih. Orang join itu gratis semuanya. Ya, semua gratis, nggak pakai duit, nggak menghasilkan duit, tapi menghasilkan teman. Kalau orang berusaha keras untuk banyak teman, tinggal joinkan saja di bawah Anda di dalam website ini. Jadi sekarang ini, per hari ini, udah ada 850 anggota. Anggota yang by ini ya, by MVP yang ini nih, 850 anggota. Yang 670-nya itu under saya, di bawah saya. Berarti ada sekitar 200-an orang yang pertemanan, tapi saya nggak bisa lihat datanya, karena mereka bukan down friend saya. Saya bisa lihat semua down friend saya, tapi kalau down friend saya punya down friend lagi, saya nggak bisa lihat cucu saya itu. Ya, jadi ini adalah satu gerakan, ini sebuah platform persahabatan dunia, dan namanya multi-level friendship. Bukan MLM, tapi multi-level friendship. Ini istilah baru juga, Kak Alma. Iya, nih kreatif sekali nih, Kak Lukas. Ya benar-benar istilah baru dan cara baru. Iya. Iya. Kayak gitu, nanti aku coba daftar deh, Kak Lukas. Ini menurut aku something yang very new, very unique. Tapi apa namanya? Mungkin tidak banyak orang yang paham juga, jadi harus dijelaskan juga. Jadi semoga dengan adanya podcast ini, teman-teman yang mendengarkan jadi lebih paham apa sih gerakan kopi persahabatan itu, gitu. Dan kenapa sih harus join? Keuntungannya untuk terima kasih loh Pak Armal diajak masuk di podcast ini. Sama saya juga mau bikin acara ngangingu-ngengu namanya. Oke. Ngalor, ngidul, ngulon, ngetan, ngobrol atau ngopi. Ngangingu-ngengu, ngalor ngidul, ngulon, ngetan, ngopi, ngobrol. Jadi kita ngobrol apa aja lah. Yang penting kita senang dan bersahabat gitu. Ini iya sih, Kak Lukas keren banget. Idenya, Kak Lukas juga kreatif sekali orangnya sepertinya, dari namanya, pilihan nama yang diambil, caranya untuk bersahabat juga very unik sekali. Nah, Kak, aku boleh minta ini nggak sebelum sebagai penutupan,
apa sih menurut Kak Lukas mindset apa yang diperlukan oleh seseorang untuk membangun sebuah usaha atau komunitas atau pergerakan lah? Ya, saya belajar dari apa yang sudah saya alami 4 tahun lebih ini ya. Jadi saya simpulkan dalam 3 hal. Mental yang harus dimiliki adalah satu, fondasinya itu adalah gotong royong. Kalau kita bisa bergotong royong, ya meskipun nggak untung, kita bisa jalanin tuh. Ya, kalau gotong royong kita bisa jalani sesuatu, entah itu gerakan, komunitas, ya nggak ada profit tapi bisa jalan. Itu gotong royong. Nomor 2 adalah tepo seliro. Kita mesti bisa mengerti keinginan orang lain yang mungkin berbeda dari kita, pandangan orang lain yang berbeda dengan kita, dan kita mesti bisa bertoleransi. Ya, kalau toleransi itu ada, maka bangunan itu saya ibaratkan sebagai tiangnya toleransi. Kalau tadi gotong royong itu fondasinya. Lalu yang ketiga itu adalah menang tanpa ngasorake. Ya, itu yang ketiga. Jadi kalau atapnya sebuah rumah ada fondasi, ada tiang, ada tembok gitu ya, tiang dan tembok itu toleransi tadi. Kemudian kalau nggak ada atapnya ya kita nggak bisa tinggal di situ kan, gitu kan. Kalau kehujanan udah rusak semua gitu kan. Tiangnya adalah menang tanpa ngasorake. Kalau Anda ketik gerakan kopi di Google, maka ada 2 halaman tentang saya. Biasanya kalau orang pakai SEO itu kan pengennya nomor 1 atau nomor 2. Kalau Anda sekarang ketik gerakan kopi tanpa persahabatan, ada 2 halaman tentang saya. Nah, itu adalah filosofi menang tanpa ngasorake. Saya berada di atas bukan karena saya memukul orang, membanting orang, atau membunuh orang, tetapi saya berada di atas karena saya mempush diri saya sendiri untuk bisa di atas. Jadi harus punya mental untuk memaksa diri, untuk berusaha, tidak menyerah, seperti itu, sehingga kita bisa di atas sesuai keinginan kita, atau bahkan lebih dari keinginan kita. Itu saja, jadi 3 mental itu saya harapkan bisa ada di semua orang, karena saya menyimpulkan kenapa saya berbagi kopi gratis, 4 tahun masih jalan, belum mati, bahkan ini tahun kelima makin luas pengaruhnya, ya. Kuncinya itu, Kak Alma, gotong royong, tepo seliro, menang tanpa ngasorake. Terima kasih, Kak. Wah, ini mantap sekali, Kak Lukas. Thank you so much atas waktunya sharing-sharing dengan kita di sini. Semoga aja nanti perkembangan pergerakannya Kak Lukas tambah luas lagi, since all digitalized. Kak Lukas juga sudah start untuk speak di mana-mana. Aku lihat ada newsnya di mana-mana juga, sempat di interview juga media sama beberapa ini ya acara juga ya Kak. Nah, ya cukup banyak sih. Nah, semoga segera harapan dan tujuannya Kak Lukas tercapai, dan menurut aku pergerakannya Kak Lukas ini impactful banget, tidak hanya untuk membangun persahabatan, tetapi juga untuk mengenalkan kopi kita Indonesia ke khalayak luas, tidak hanya Indonesia, tetapi di luar juga. Amin. Oke, thank you so much Kak Lukas. Happy weekend. Thank you. Thank Ya, you. makasih. Sampai Bye. ketemu Thank lagi you nanti. ya. Sukses. Ya. Bye. Oke, thank you Kak. Thank